102,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Nah, sebelum pagi hari ini kita sapa narasumber kita pagi hari ini DV Mania. Vika mau ingetin lagi ya, kalau pagi hari ini kita kembali mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya gampang aja DV Mania. Apa penyebab paling umum syaraf kejepit? Apa penyebab paling umum syaraf kejepit? Silahkan buat yang udah tahu di WhatsAppin ke sini di WhatsApp DFM di 0811 99 10 34. Buat yang belum tahu apa penyebab umumnya untuk syaraf kejepit, nggak usah worry, nggak perlu khawatir karena nanti kita bakalan bahas langsung sama ahlinya, yang ahli di bidangnya ini kebetulan pagi hari ini udah hadir juga lewat daring Zoom meeting DV Mania. Ada Dr. Bambang Darwono, SPB, SPOT, FICS, FAPOA. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah dan juga ortopedi dari Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Halo, selamat pagi, Dokter Bambang. Selamat pagi. Pak Dokter, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Baik ya. Sudah sarapan belum, Dok? Sudah. Udah ya, aman ya. Oke, Dokter Bambang, ini pagi hari ini kita ngebahas mengenai syaraf kejepit. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya, Dok, boleh dijelasin dulu nggak nih, sebenarnya apa sih syaraf kejepit itu? Mungkin istilah syaraf kejepit ini udah nggak asing bagi para orang tua kita. Tapi mungkin untuk di kalangan anak muda, kayak Gen Z atau milenial, kayaknya ada yang belum tahu syaraf kejepit itu apa dan kayak gimana. Boleh dijelaskan, silahkan, Dok. Betul sekali. Saraf kejepit itu istilah yang sangat umum, Mhm, tapi menjelaskan secara detail masalahnya apa. Ya, ya. jadi semua dianggap saraf kejepit. Saya tunjukkan Mhm, dulu ya. mhm. Tulang belakang itu sebetulnya rumahnya saraf. Oh, Ini saraf, tulang belakang itu rumahnya. itu tuh Ya, tulang punggung ya, Dok? yes, tulang Oke. punggung atau tulang ya. Mhm, Nah, jadi sebetulnya saraf itu tidak sakit. Seperti kita di dalam rumah, kita tidak sakit, rumahnya mhm. rusak, ganggu sarafnya. Oke. Ya. Ini atap nih, ini atapnya. Mhm, Ini pilar penyangga. mhm. Ini lantai bantal sama tulang ini. Ya. Ya, bantal. Ya. Ini pintu kiri, ini pintu sebelah kanan. Mhm. Jadi tergantung yang rusak itu yang menjepit sarafnya. Artinya yang disebut saraf kejepit itu harusnya dicari detail sumber penyebabnya apa. Nah, Jadi tergantung pengobatan dan pencegahannya itu tergantung rusaknya tadi. oke. Dok, itu kan istilahnya tuh kan syaraf kejepit ya, Dok ya. Ini mohon maaf nih, pertanyaan dari aku yang sebagai seorang awam. Berarti syarafnya tuh kejepit sama apa, Dok? Bisa dijelaskan lebih ini dengan bahasa yang mungkin mudah dicerna ya? Contoh seperti ini ya. Harusnya ini Mhm. saraf, ini lantainya, bantalannya ya. Saraf Ini itu yang di tengah ya, atap Dok? yang di tengah ini saraf Oke. ya. Mhm. Saraf itu tidak sakit. Rumahnya Mhm. rusak ganggu sarafnya. Contohnya bantal Oke. ini robek lalu nongol ke sana yang disebut Aha. HNP. Oke. Dia neken sarafnya. Ini disebut saraf kejepit tapi penyebabnya beda. Mhm. Ya, ada lagi yang rusak di sini, jepit ke situ. Jadi penyebabnya tidak sama. Oke. Walaupun istilahnya sama saraf kejepit. Ya, Mhm. oke. Ya. Nah, itu pengobatannya pasti tidak sama. Oke. Berarti mungkin sebelum kita bahas mengenai ke pengobatannya ya, Dok ya. Tadi kan dibilang penyebabnya tidak sama. Nah, terus biasanya penyebab paling umum dulu deh, Dok. Apa sih yang bisa bikin syaraf kita tuh jadi kejepit gitu, Dok? Ya, tadi saya sudah sebut mengenai begini. Jadi nomor satu itu jangan ngobatin foto atau MRI. Ya, Mhm. yang diobatin itu adalah keluhan dari pasien yang dibuktikan dengan foto dan MRI. Kita balik. Oke. Misalnya keluhannya sakit di punggung itu, pinggang itu mana lebih terasa duduk lama atau berdiri lama. Mhm. Duduk misalnya. Ya. Dari duduk ke berdiri ada sakit walaupun sedikit, ya.
Mhm. Bangun tidur ada sakit, iya. Jalan jarak tertentu sakit lagi. Mhm. Di sini MRI tidak bisa menjelaskan karena waktu MRI itu orang nggak boleh bergerak. Oke. Jadi saya ngobati MRI tidak ngobatin keluhannya. Mhm. Ya. Bukti pertama, kita akan foto biasa tulang belakangnya dari depan, dari samping Mhm. waktu membungkuk dan waktu dongak ke belakang. Iya. Kenapa? Duduk ke berdiri itu gerakannya begitu. Iya. Bangun tidur begini. Ya, Mhm. jalan juga gitu kan. Ini Mhm. yang MRI bisa cerita. Nah, kita buat foto seperti ini misalnya. Tulang belakang itu harusnya lurus ya. Ini Mhm. ternyata bergeser, bergeser. Karena bergeser maka dia bengkok, Ya. ya. Di tengah itu ada saraf. Coba tengok kalau dia bergeser, sarafnya terganggu, Hmm. Ya. ya. Sama istilahnya kejepit tapi penyebabnya tidak sama. Di Mhm. sini ini waktu membungkuk. Kita lihat ini geser, 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 ya. Waktu Oke. dongak balik ke posisinya. Artinya tulang belakang itu tidak stabil, kadang Mhm. bergeser, kadang tidak, ya. Itu yang menerangkan karena ada saraf di sini, kadang sakit, kadang tidak, kadang sakit itu dari sini. Ini yang MRI tidak bisa cerita, Ya. ya. Baru bukti pertama. Mhm. Bukti kedua ada kesemutan, ada sakit di pinggang sampai bokong sampai kaki, ya. Mhm. Itu dibuktikan dengan sarafnya. Saya kasih lihat saraf di sini. Oke. Dapat belum? Ya, ada. Ini saraf saraf dari tulang belakang Mhm. itu sampai ke kaki. Ada yang hijau, ada yang merah. Yang Aha. hijau ke pinggang, bokong, tulang ekor, belakang paha, lutut, betis sampai telapak kaki sampai sini. Ya. Merah itu pergi ke lipat paha, paha depan, lutut sampai ke sini. Jadi Mhm. bukti kedua sarafnya direkam namanya EMG. Jadi kita punya bukti kedua dari Oh. saraf atau bukan, saraf yang mana, berapa besar gangguannya, ya. Kalau dua Ah, bukti oke. itu digabung, data pasien ini lebih lengkap. Mhm. Kalau bukti 1 dan 2 ternyata sama ngomongnya, baru Mhm. kita butuh wasitnya bukti ketiga itulah MRI. Terakhir, Oke. kalau 1, 2, 3 ngomongnya sama enggak salah. 3 Mhm. orang yang ngomong. Tapi kalau 3 digabung, yang sama keluhannya pun enggak sama lagi. Ya. Obatnya pasti tidak sama, seringkali dibuat sama. Ya, Ah. poin lebih penting lagi, kalau sudah ketemu sumber masalahnya in detail, Mhm. ke depan nanti bisa cegah tidak tambah parah kalau sudah tahu, ya. Oke. Kalau belum tahu apa yang mau cegah nggak ada kan. Mhm. Pencegahan itu bagian dari pengobatan juga, Ya, ya. ya. Oke dok, berarti ini sebenarnya penyebab paling umum syaraf kita bisa kejepit itu berarti dari aktivitas kita sehari-hari ya dok, tapi mungkin kita posturnya kurang tepat, begitu? Good question. Sebentar ya, saya tunjukin eh, tulang belakang kita ya. Mhm. Kita satu-satunya makhluk yang berdiri tegak di planet bumi, Ya, betul. ya. Gerak aja knuckle walker setengah berdiri. Begitu kita berdiri, beban di tulang belakang. Ya. Paling bawah paling berat nomor 2 leher bawah. Mhm. Kenapa? Karena lengkung leher dan lengkung pinggang itu sama. Jadi kalau kita berdiri, beban paling berat di bawah, nomor 2 leher bawah. Lengkung dada itu hampir tidak bergerak karena ada tulang rusuk. Ya. Ya. Kan coba perhatikan kalau membungkuk. Paling berat, paling bawah. Oh, Lompat oke. lari ada bumping. Ya. Mhm. Jadi karena makhluk manusia itu satu-satunya yang berdiri tegak di planet bumi, banyak yang sakit pinggang dan leher. Banyak. Ya. WHO menyatakan lebih 80% penduduk bumi itu sakit pinggang dan leher berat ringannya nggak sama. Mhm. 80% itu mirip pandemi, tapi Ya. tidak menyebabkan mortality, tapi mengganggu kualitas hidup. Mhm. Ya, jadi saya sebut the silent pandemi. Itu kenapa nggak pada aware, nggak waspada. Kalau Karena aware, mungkin waspada pasti bisa. ya, mungkin dianggapnya nggak berbahaya ya dok ya. Jadi gini, kalau nggak aware pasti nggak bisa cegah kan, tahu-tahu parah. Mhm. Betul. Jadi begini yang harus dipahami.
sakit itu bahasa tubuh kita untuk cerita tentang sesuatu. Nggak punya mulut tuh ngomongnya dengan sakit. Oke. Harusnya dicari tahu kenapa kok badan kita ngomong. Ya, Mhm. misalnya bungkuk sakit. Ya. Badan kita ngomongnya jangan. Tapi kalau hanya ditutup mulut dikasih anti sakit, nggak bisa ngomong, yang jangan jadi boleh, tahu-tahu parah. Ah. Ya. Oke. Oke, Dok, berarti ini gimana nih, Dok, cara kita bedain antara gejala syaraf kejepit atau mungkin ini kayak cuman sakit biasa nih di area entah itu di area punggung ataupun leher ataupun pinggang mungkin, Dok. Ya, jadi kembali kita harus mencari jawaban dengan evidence, dengan bukti, dengan data. Mhm. Dari data itulah baru kita mengobati yang namanya evidence based treatment, bukan Ya. symptomatic based. Mhm. Kalau simptomatik gampang disuruh tutup mulut dengan Mhm. obat itu secara kimia, ya, Ya. dengan akupunktur, dengan Mhm. fisioterapi, dengan itu secara fisik, massage juga ngurangin sakit secara fisik, tapi Mhm. tidak mengobati sumber penyebabnya. Ya. Lebih Ya. bagus kita aware, hati-hati, cari tahu Mhm. sumber. Kalau tahu bisa cegah tidak tambah parah. Misalnya tadi, membungkuk geser, ya, Mhm. saya akan anjurkan hati-hati membungkuk sambil ngangkat barang. Mhm. Kalau nggak tahu kan nggak ada yang dicegah, ya. Yang Ya. lewat sudah lewat dimaafkan. Sekarang ke Mhm. depan yang penting, ya. Begitu Mhm. juga leher, karena lengkung leher pasti akan berubah pada progres. Saya tunjukkan masih sama. Oh, Oke. Ini dari hasil ronsen juga ya, Dok? Apa MRI itu? hmm. Ronsen ya? Ya, Oke. oke, bisa lihat dari depan bagus, ya. Dari samping lehernya itu seperti ini. Oke. Harusnya leher itu tegak dan melengkung seperti ini yang normal. Turun, Ya. turun. Harusnya itu begini, tegak dan melengkung, ya. Mhm. Pertanyaannya, kenapa kok berubah? Oke, Ya. waktu diminta nunduk, coba lihat dari sini, Mhm. tulangnya nyambung sampai di sini berubah nih, baru nyambung lagi, ya kan? Tuh berubah Oke. turun kan? Jadi lemah di sini, 2, 3, 4, 5, 6 yang lemah, ya. Mhm. Karena lemah, nih di sini lagi 2, 3, 4, 5, 6 lemah di sini, yang harusnya begitu runtuh ke depan. Ya. Nah, itu menyebabkan Ah. otot yang di belakang sini harus kerja ekstra untuk jaga supaya tidak semakin runtuh. Ya, untuk Karena menopang kerja ya, ekstra, Dok. karena kerja ekstra dia lebih cepat capek dibanding yang lain. Waktu capek Ya. tidak punya mulut, ngomong dia sakit. Itu bahasa badan. Ya. Tapi Oke. kalau tahu bisa cegah, kalau tahu bisa cegah. Ini gambar ke sini lagi, ya. Ini kalau tidur, Mhm. bantalnya harus seperti ini. Tinggi di sini seperti guling yang melintang. Itu Oke. supaya lengkungnya seperti ini, ya. Ah. Coba kalau bantal tinggi, nggak bagus Mm. kan? Iya, 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 iya. Kalau bantalnya tinggi, ya, tanpa bantal begini. Jadi bantal yang ideal itu harusnya seperti ini, melengkung, Berarti, ya. Dok, Namun tanpa bantal juga nggak baik ya, Dok. Soalnya saya pernah dengar juga nggak katanya boleh, yang nggak bagus boleh. itu tanpa bantal biar lurus. Itu berarti salah juga ya, Dok? Ya, karena anatominya seperti ini. Oke. Anatominya itu seperti, ya, ini zaman dulu. Zaman Mhm. dulu pun orang sudah ngerti. Ini di Iya. Korea, tapi nggak nyaman karena ini dari kayu, supaya lehernya begitu. Keras ya, oke. Ini di Jepang, supaya lehernya begitu. Ini di China, Oh, di Chongqing, Kaisar China pakai ya, begitu. Ini dari keramik, nggak nyaman juga kan? iya. Karena keras, ya. Mm-mm. Tapi ini ceritanya duit taruh bawah bantal, koin dimasukin di situ. Ada di situ. Aduh, oke, oke. Oke, Dok, berarti ini bisa jadi banyak hal ya, Dok ya, yang menyebabkan syaraf kejepit bisa jadi aktivitas kita sehari-hari yang memang saat membungkuk kita salah, posisinya kurang tepat, dan dalam memilih bantal salah juga itu berarti bisa menyebabkan terjadinya syaraf terjepit ya, Dok ya.
Oke, Dok, tadi kan di sebelumnya udah dijelaskan lumayan nih, kita jadi dapat gambaran ya, kenapa syaraf kejepit bisa terjadi, penyebab paling umumnya. Nah, ini yang mau aku tanyain juga, Dok. Berarti syaraf kejepit itu memang normalnya biasanya terasa di area leher, pinggang, sama punggung. Di area tiga itu aja berarti, Dok? Ya, betul ya. Karena persyarafannya itu akan menuju ke 3 area itu. Saya Oke. kasih lihat lagi ya. Mhm. Ini saraf leher itu menuju area sini sampai ke tangan, bahu, Ah, saraf punggung sampai ke daerah pinggang, oke. saraf pinggang ke bawah sampai ke kaki. Ya, kalau itu Ya. terganggu, maka bahasa badan bicaranya di area-area itu. Ah, Jadi oke. artinya kita harus paham kalau ada sakit di kaki, jangan disalahkan kakinya dulu, dibuktikan Mhm. dulu, ya. Saya foto kaki lututnya kiri dan kanan, berdiri. Mhm. Kalau sama bagus, artinya sumber sakit, bukan dari situ. Oke, Tulang belakangnya tadi diperiksa. Kalau ada oke. yang geser, ya, baru bukti Ah, kedua sarafnya direkam. berarti Dok, ini langkah pertama nih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita merasakan sakit atau nyeri di tiga area itu. Kita apa yang harus dilakukan? Apakah kita langsung datang ke dokter ahli syaraf atau kita langsung ronsen atau rekam syaraf atau MRI atau kayak gimana Dok langkah pertamanya? Ya. Langkah pertama itu ditanya dulu keluhannya. Mhm. Bungkuk sakit, ya, Ya. jalan terus sakit, Mhm. duduk ke berdiri sakit, itu dibuktikan dengan pemeriksaan. Ya. Sakitnya sampai kaki, jangan disalin kaki, difoto dulu. Kalau fotonya kanan kiri sama, artinya sumber Mhm. sakit bukan dari kaki. Oke. Tulang belakangnya difoto, oh ternyata Mhm. kadang geser, kadang tidak. Itu yang menerangkan kenapa kadang sakit, kadang tidak. Ya. Sarafnya pergi ke kaki, direkam Mhm. sarafnya, ya. Nah, di situ kita tahu dari saraf atau bukan, saraf yang mana, berapa besar gangguannya. Cocok nggak dengan tadi yang di sini? Kalau cocok, Mhm. baru terakhir MRI, ada apa di situ? Oke. Ya, baru jelas betul masalahnya apa. Nah, dari situlah baru kita bisa justifikasi pengobatan yang evidence based. Minimal kalau tahu Ah, itu bisa mencegah tidak tambah parah. Misalnya oke. waktu bungkuk geser, ya saya akan mengatakan jangan bungkuk, jangan angkat barang. Ya, boleh Oke. bungkuk angkat barang pakai mulut boleh. Pakai Bangun tidur, pakai mulut gimana Dok nyuruh maksudnya orang, Dok? nyuruh orang. Oh, nyuruh orang minta tolong ke orang lain. Oke, Ya, mungkin di sini ada yang belum paham juga, Dok. Terus gimana caranya posisi yang benar ketika kita harus mengangkat beban gitu, mengangkat barang? Misalnya nggak ada orang yang kita mintain tolong nih, berarti kita mau nggak mau harus ngangkat beban sendiri kan. Nah, tapi biar syarafnya nggak kejepit, biar posisinya benar tuh yang kayak gimana, Dok? ya. Kalau tidak ada masalah saraf yang kejepit, tentu tidak masalah juga melakukan gerakan apapun juga. Ya, Hmm, yang jujur itu badan kita bicara. Kalau ya, ngangkat sakit, badan ngomongnya jangan, kenapanya kita cari oke. supaya mencegah tidak tambah parah. Yang Mhm. seringkali sakit disuruh tutup mulut, jangan ngomong. Nah, ini yang jangan jadi boleh tambah parah. Ya. Oke. Oke dok, berarti ini kalau misalkan sudah fix nih ditemukan dari hasil rekam syaraf dan segala macam MRI ini menunjukkan ada syaraf yang kejepit. Lalu untuk pengobatannya, ada pengobatannya tuh tipe apa aja dok? Nggak harus semuanya yang kena syaraf kejepit tiba-tiba langsung operasi kan? Ya, jadi begini, saya tambahkan lagi ya. Saraf kejepit itu tidak sama dengan penuaan aging tidak sama. Oke. Ya, aging itu perubahan alami yang akan dialami semua manusia dari Mhm. lahir menjadi anak, dewasa sampai menjadi tua. Ya, Filosofinya, life is changing and changing is life. Jangan yes. salahkan perubahan karena itu bagian dari hidup. Ya, Mhm. ini adalah kerusakan itu, kerusakan tadi saya sudah sebut ya, itu Mhm. adalah damage karena wear and tear karena dipakai. Jadi karena berdiri tegak, beban di tulang belakang bisa rusak, bisa enggak. Nah, rusak ini yang harus dicari. Berapa bagian rumah yang rusak? Ya, Mhm. pasien saya yang paling muda umurnya 14 tahun. Mhm.
Yang paling tua 98 tahun. Ya. Tergantung cara makainya. Mhm. Jadi makanya kalau sudah tahu, bisa mencegah tidak tambah parah. Tapi kalau enggak dilanggar, tambah parah. Ya, Iya, betul. begitu juga cara duduk dan berdiri. Ini ada penelitian di Gothenburg di Sweden ya. Mudah-mudahan bisa Mhm. dilihat. Hmm. Oke. Ya, bisa Itu apa, dilihat. Dok? Bisa sambil dijelaskan? Nah, ya ini saya mau jelaskan ya. Mhm. Penelitian ini di sana ada sekian beberapa orang normal yang mau jadi kelinci percobaan, dimasukkan jarum sampai bagian tengah nukleus pulposus, lalu dihubung manometer untuk mengukur tekanan di situ. Oke. Mereka diukur waktu berdiri tegak, waktu baring, waktu duduknya tegak, Mhm. waktu duduknya begitu, Bungkuk, berdiri oke. bungkuk sambil ngangkat barang. Oke. Ya, Mhm. waktu berdiri itu bebannya 100. Mhm. Waktu baring hanya 30, itu kenapa baring lebih nyaman dibanding berdiri. Iya. Duduk begini, bebannya lebih tinggi 125. Mhm. Jadi kalau duduk sakit itu mendingan berdiri karena dia berkurang bebannya. Iya. Duduk begini lebih tinggi 145. Berdiri bungkuk sambil ngangkat barang tergantung beratnya barang di Mhm. atas 175. Jadi jangan lakukan itu kalau sakit. Ya, Mhm. duduk yang bagus menurut penelitian beliau itu justru reclining 110 derajat. Di sini diganjel bantal kecil back support. Ah, Tekanan di sini hanya 75. oke. Itu kenapa di pesawat itu kursinya reclining ada bantal kecil. Mhm, Maksudnya mhm. kalau terbang jauh jangan sakit pinggang. Ah, iya, Tapi karena nggak betul. ngerti, bantalnya kemana-mana. Betul, betul, betul. Ya, Oke. Oke, oke, luar biasa. Tapi dok, ini kalau misalkan kita sudah, misalkan syaraf kejepit nih, terus kita melakukan proses pengobatan, lalu dinyatakan sembuh. Apakah syaraf kejepit ini tuh suatu saat bisa kambuh lagi atau enggak, dok? ya ini pertanyaan yang bagus tadi. Sampai kapanpun kita tetap manusia yang berdiri tegak, beban tetap di tulang Ya. belakang. Aha. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya punya mobil baru bagus, Mhm. kemudian rusak, kemudian dibetulin bisa bagus lagi, bisa rusak Ya. lagi nggak? Ada Tergantung cara kemungkinan, pakai, ya bisa. tergantung cara pakainya. Oke, oh oke. Berarti kalau misalkan kita memperlakukan tubuh kita dengan benar, mungkin ya ada kemungkinan tidak akan kambuh lagi. Begitu mungkin ya, Dok? Ya, jadi selalu mendengar badan kita bicara karena badan kita jujur bicaranya. Ya, Oke, kalau sudah berarti, sembuh dia nggak sakit lagi. Tapi begitu sakit dicari tahu kenapa. Jangan hanya mhm, ditutup mulut. Ya, saya tidak oke, mengatakan obat buruk. Ini semua obat itu bagus. aha, Teknik fisioterapi, akupuntur bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana cara makainya. oke, Misalnya punya mobil Ferrari bagus, sopir nggak bagus kan sama, ya, nggak tepat sasaran. oke, Dok. Tapi ini berapa lama sih, Dok? Kira-kira proses penyembuhan yang sakit syaraf kejepit sampai dia benar-benar bisa dikatakan pulih gitu, Dok? Si gambar lagi ya. Mhm, Ya, ini bergeser, oke, mhm. waktu bungkuk dia juga geser dan ada yang Itu tulang ya. punggung ya, Dok? Punggung atau Ini pinggang, tulang Dok? belakang, punggung, punggung, Oh, punggung. Ini punggung ya. lumbal, lumbal, lumbal Oke. ya. Tulang pinggang ya, lumbal. Oke. Mhm. Inilah waktu MRI ada yang nonjol, ada yang kejepit di situ. Jadi Oke. saya akan mengatakan masalah pasien ini adalah masalah mechanical problem. Ya, Mhm. masalah mekanik itu tidak sama dengan infeksi. Kalau infeksi itu mau separah apapun infeksinya, asal Mhm. saya kasih antibiotik cocok, kumannya mati, sembuh. Ya. Ya, ini adalah kerusakan mekanik tulang belakang. Oke. Ada yang ambles ini, Mhm. ada yang geser, Ya. ada yang nonjol, ada yang jepit. Ya. Ambles, geser, nonjol, jepit. Artinya Mhm. apa? Mau dikasih obat berapapun banyaknya, selama mekanik yang rusak nggak dibetulin, tidak bisa tuntas. Ya. Ya, nah jadi eh, mekanik itu obatnya mekanik. Contoh yang gampang gini, ban mobil kita bocor misalnya, Mhm. mau dipompa 1000 sampai 4000 kali juga bisa.
tapi tetap bocor. Ya, Tempel baru bagus itu betul. mekanik ya. Oke. Atau mobil saya jalannya kurang bagus. Tengok berapa Mhm. onderdil rusak. 4. Busi, aki, karburator, koil. Betulin Mhm. 1 masih pincang. Betulin 3 masih pincang. Harus semua kan? Iya. Sama dengan itu ya. Jadi tergantung rusaknya itulah dibetulinya di situ. Nah, Oke. pilihannya mekanik itu satu di antara dua. Misalnya kita ingin mobil kita bagus lagi. Satu-satunya cara bawa ke bengkel mekaniknya dibetulin. Mhm. Atau pilihan kedua, enggak apa ini mobil saya masih bisa pakai. Boleh kan? Ya. Boleh. Tapi konsekuensinya kualitas hidup tadi harus disesuaikan dengan kondisi ini. Nah, di situ harus tahu mana yang boleh, mana tidak. Kalau nggak dilanggar tambah parah nanti rusaknya. Oke, berarti boleh di-spill nggak dok nih, yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak nih, biar mungkin penyembuhannya bisa lebih cepat untuk pasien yang sedang mengalami syaraf kejepit dan biar nggak terulang lagi, biar nggak kambuh lagi dok. Ini kalau sudah dibetulin mekaniknya, Mhm. ya balik lurus lagi nih. Tuh. Oke. Karena ini barang hidup, bukan mesin barang mati. Kalau Ya. mesin itu skrup rusak ganti skrup ini ganti. Ini yang menyembuhkan pasien sendiri. Mhm. Penyembuhannya butuh waktu 3 bulan. Nah, di sini kunci utamanya. 3 bulan ini tidak boleh diganggu, harus dibantu. Ya, Ah. selama 3 bulan tidak boleh bungkuk angkat barang karena tulang belum sembuh. Mhm. Kalau dikasih beban lebih yang kalah tulangnya. Ya. Jadi saya kasih korset. Untuk teman kasih ingat belum sembuh meskipun sudah rasa enak sesudah operasi. Supaya jangan lupa. Ah, oke. Seringkali dari sakit nggak sakit lupa ada barang saya bungkuk ambil. Ya, ada Mhm. korsetnya nggak boleh. Nah, Oke. kalau sudah 3 bulan difoto, tuh lurus lagi, korset harus Ah, dilepas, iya, malah iya. dilatih ototnya supaya kembali kuat seperti semula. Ah, oke. Dok, berarti kalau misalkan kita sekarang misalkan sedang mengalami syaraf kejepit ya, Dok, itu berarti tidak boleh, boleh atau enggak, Dok? Kayak dipijat, diurut gitu. Ya, jadi pijat, urut itu ngurangin sakit secara fisik tapi tidak merubah mekanik. Ah, Ya, tapi berarti itu boleh yang ya, paling Dok? penting. Ya, boleh tapi harus tahu dulu Mhm. bagaimana cara memijatnya. Kalau semua dianggap Mhm. sama, ya nggak boleh jadi boleh. Iya, iya betul. Nah, tanpa data itu kita semua dianggap sama. Itu Iya. kelirunya di situ. Iya, iya. Ini contoh lagi nih. Ini sebelum operasi ini, geser seperti ini. Sesudah operasi balik lagi seperti semula. Pasien yang Aha. menyembuhkan. Oke. Karena barang hidup. Oke, oke. Wah, Dok, ini gak terasa nih kita dari tadi ngobrol, tapi udah mau jam 10 aja. Dok, saya mau izin dulu, saya mau izin mengumumkan pemenang kuis ya, karena ini sudah mau jam 10. DV Mania, makasih buat kalian yang sudah berpartisipasi di kuisnya. Ini karena waktunya mepet, mohon maaf gak bisa Vika bacain satu persatu untuk jawaban kuisnya. Langsung aja ya, Vika akan umumkan pemenangnya. Untuk yang menang kuis di pagi hari ini, selamat untuk Bang Iwan dari Pandeglang. Yeay, selamat. Bang Iwan dari Pandeglang, hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Diambil ke sini hadiahnya, batas waktunya 1 minggu ya. Kita sekarang kembali lagi ke Dokter Bambang. Dok, ini sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen saya tanyain ya ke dokter, tapi karena waktu kita terbatas, satu lagi deh mungkin ini eh boleh nggak kita minta pesan dari dokter nih, biar kita bisa menjaga kesehatan tulang belakang kita, biar kita bisa terhindar dari yang namanya syaraf kejepit. Silahkan, dok. Jadi tadi sudah saya tunjukkan posisi-posisi bebannya seberapa. Ya, Mhm. kita sampai kapanpun tetap makhluk yang berdiri tegak. Ya. Yang nggak pernah sakit pinggang dan leher itu hanya kaki 4. Nggak mau kan Iya. bagi rata. Iya. Malah punggungnya dinaik. Ya. Iya. Jadi dengar bahasa badan kita bicara. Saya tidak larang untuk olahraga A atau B. Semua olahraga itu bagus. Mhm. Tapi yang terbagus bagaimana cara memilih memakainya. Misalnya olahraga A sakit, badan kita ngomong jangan. Olahraga B tidak sakit, boleh. Jangka tentu sakit, cukup segitu. Kenapanya Mhm. kita cari. Ya. Dengan tahu itu, kita bisa menjaga diri kita sendiri supaya tidak bertambah parah. Iya. Tapi tanpa tahu apa yang mau dicegah, nggak ada. Nah, pencegahan itu juga bagian pengobatan. Oke. Kalau sudah ketemu pun pilihannya tetap pada pasien.
kayak mekanik mau dibetulin atau enggak apa saya masih bisa pakai, tapi jaga tidak tambah parah. Mhm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Dokter Bambang ini atas pemaparannya, informasinya ya mengenai syaraf kejepit. DV Mania, kalian juga makasih banyak yang sudah menyimak, yang sudah stay tune. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Dokter Bambang bisa membuka wawasan kita ya mengenai seputar kesehatan, lebih tepatnya mengenai syaraf kejepit. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan terhindar dari segala macam penyakit, termasuk syaraf kejepit ya. DV Mania sehat-sehat semuanya. Karena ini udah mau jam 10, Vika dan juga Dokter Bambang izin undur pamit. Kita ketemu lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.